Audio Jungle. Ya, selamat sore Pak Muslin. Selamat sore Mas. Pak, ini kami mohon penjelasan terkait mengenai rapat paripurna yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2001 lalu. Ini suasananya kelihatan kemarin itu hujan interupsi di Dewan. Ini seperti apa nih Pak Muslin? Ya Mas, gini, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 kan jelas bahwa antara pemerintah daerah ya antara bupati dan DPRD. Nah, ketika rapat paripurna yang di sana diamanatkan bahwa rapat paripurna ya harus dihadiri bupati, kecuali bupati berhalangan, kan gitu. Kalau masih bisa dipilih, ya bupati mesti harus hadir. Nah saat itu sifatnya kan kita sedang membahas tentang raperda, di mana raperda itu diserahkan oleh bupati, Dewan menanggapi. Nah sudah Dewan menanggapi, bupati kan menerima tanggapan itu, harus menanggapi lagi seperti apa. Nah, ketika bupati menyerahkan, Dewan ngomong menanggapi. Nah ketika sudah menanggapi, tanggapannya seperti apa kan kita kepingin dengar. Nah ternyata beliau tidak hadir. Kita mau menanggapi itu, ternyata beliau nggak hadir. Ada kepentingan lain yang mestinya bisa ditunda atau bisa mengutamakan kepentingan Dewan. Karena kepentingan bersama tidak hadir, maka Dewan mempertanyakan dengan interupsi. Yang pertama itu. Yang kedua juga interupsinya kembali bahwa bupati kan dibantu oleh para perangkatnya, SKPD. Maka OPD itu mendengarkan nggak ini, karena rapatnya kan paripurna itu ada langsung maupun virtual. Nah karena bupati sedang ada kepentingan yang juga tidak hadir di Dewan, maka jangan-jangan juga disertai para kepala OPD. Maka kita juga interupsi, di absen dulu OPD yang bersangkutan, yang berkaitan dengan raperda yang lagi dibicarakan, hadir nggak di virtual. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir, baik langsung maupun virtual, di absen semua satu persatu. Yang bersangkutan, yang berkaitan dengan perda yang sedang dibahas hadir. Hanya bupati yang tidak hadir mewakilkan. Beliau ada kepentingan lain yang mestinya bisa ditunda atau diwakilkan yang di sana. Beliau hadir di sini. Itu Mas. Artinya dari pembahasan raperda di rapat paripurna itu memang inisiatif dari DPR apa memang usulan dari eksekutif itu Pak? 3 eksekutif, 1 dari DPR. Nah beliau sudah mengajukan, kan kami sudah menanggapi. Lah mau kita tanggapi malah yang menanggapi nggak ada, yang mendengarkan nggak ada. Ini kita sayangkan. Ya ini untuk tidak terulang kembali. Kita minta bahwa bupati memperhatikan yang seperti itu. Dan semua fraksi menyampaikan agar hal ini tidak terulang kembali. Ya saya melihat kondisinya memang ya banyak agenda itu pastinya antara bupati dengan DPR. Pak Muslihin mungkin memulai menyampaikan itu dari fraksi PKB. Saya anggap itu sebuah pertanyaan wajar lah, pertanyaan kenapa Pak Bupati tidak rawuh di dalam rapat paripurna. Padahal rapat paripurna itu bagian agenda yang penting untuk bisa membangun pertama sinkronisasi, komunikasi eksekutif karo teman-teman DPR. Yang kedua juga karena mengingat ini agenda kerakyatan lah. Maka kalau persoalan agenda kerakyatan itu kan mandat rakyat, mandat teman-teman dari DPR. Di samping itu juga dari bupati untuk bisa bersama-sama ada di dalamnya, jangan merasa semuanya merasa penting, seakan-akan jadi ada tingkat pengabaian yang mungkin
paripurna menjadi tidak penting, tidak. Ya itulah dimulai teman-teman bertanya tentang itu. Jadi itu yang dimaksudkan, yang kemudian akan justru menjadi ya lepas lah gitu mungkin. Tapi kalau dari pengamatan Pak Munir selaku ketua fraksi PKB ini, memang dalam kaitan raperda yang diusulkan ini memang usulan dari eksekutif apa inisiatif dewan ini Pak? Ini kan ada yang memang ya diusulkan dari eksekutif, ada yang satu dari inisiatif teman dewan. Persoalan saya kira bukan di raperdanya, tapi persoalan ini ada di paripurna menjadi mandat semua baik eksekutif maupun teman dewan. Ini yang sama-sama harus menghormati, harus saling merasa terkait, karena pembicaraan juga pembicaraan makro untuk Cilacap, jadi harus ada dari kedua-duanya. Yang kedua ya jangan sampai hal ini malah menjadikan terpisah lah. Satu sama lain harus merasa saling membutuhkan, saling melengkapi gitu. Tentunya dengan kejadian ataupun peristiwa seperti tanggal 6 kemarin, rapat paripurna yang seperti itu, artinya hujan interupsi dari teman-teman masing-masing fraksi ya Pak ya, masing-masing dewan. Harapan ke depan Pak Munir selaku ketua fraksi PKB seperti apa nih Pak? Saya berharap ini kan sebuah pertanyaan yang lebih introspektif lah, makanya masing-masing melakukan introspeksi bersama agar jalinan komunikasi lah di antara Pak Bupati dengan Bupati yang lain dan Dewan ini betul-betul menjadi komunikasi yang baik. Ya, selamat sore Pak Minto. Selamat sore. Ya. Pak Minto, ini Pak Minto selaku ketua fraksi Partai Nasdem ya. Dalam kaitan itu kami ingin meminta tanggapannya terkait rapat paripurna yang digelar pada 6 Oktober 2021 yang lalu ini. Suasananya hujan interupsi gitu di rapat paripurna tersebut. Nah, tanggapannya Pak Minto seperti apa nih Pak? Izin buka masker ya. Iya. Iya. Jadi menurut pandangan kami dari fraksi Partai Nasdem, dinamika seperti rapat-rapat kemarin itu suatu hal yang tidak begitu mengkhawatirkan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada prinsipnya seperti itu, karena yang namanya interupsi itu kan hal yang biasa untuk menjadi catatan dari pimpinan rapat terkait masukan-masukan apa yang kemungkinan tidak sesuai dengan tatib atau kemungkinan tidak menjaga marwah lembaga, sehingga wajar peserta rapat paripurna untuk mengajukan interupsi. Intinya seperti itu tanggapan dari kami. Artinya dari kemarin sempat ini kepala dinas tidak banyak yang hadir atau bagaimana itu, terus yang kedua juga Bupati juga tidak hadir selaku yang memberikan pengusul di dalam 3 raperda perubahan itu gimana itu Pak? Ya, itu memang menjadi catatan khusus karena paripurna saat itu kan membahas terkait usulan raperda inisiatif dari Bupati. Jadi setidak-tidaknya perangkat daerah yang menjadi leadernya dari apa substansi yang akan diatur itu, setidak-tidaknya perangkat daerah tersebut harus hadir. Itu logika berpikir kita sebagai wakil rakyat seperti itu, karena nantinya produk hukum daerah yang dihasilkan itu adalah atas prakarsa eksekutif diwakili oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Lucu kan kalau sampai perangkat daerah yang bersangkutan justru pimpinannya tidak hadir tapi menghadiri agenda lain. Padahal rapat paripurna ini kan rapat yang tertinggi di lembaga DPRD. Intinya seperti itu. Nah, Bupati kenapa juga hadir? Memang dalam tata tertib ya diperbolehkan kalau berhalangan itu loh. Tapi setidak-tidaknya untuk menghargai, saling menghargai, karena dua-duanya Bupati juga penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD juga sama, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga tidak sinergi ini harus saling menghargai. Gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi hujan interupsi kemarin bagi dinamika demokrasi di Cilacap itu suatu hal yang positif. Intinya seperti itu tanggapan dari kami. Harapannya Pak ke depan tentunya
kedua kelembagaan ini baik eksekutif dan legislatif sama-sama penyelenggara negara ya Pak ya. Ke depan itu harapan DPRD Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan rapat paripurna ke depan seperti apa nih Pak? Ya intinya pertama saling menghargai dulu. Karena ini unsur penyelenggara pemerintah di daerah itu ada dua, bupati dan DPRD. Ya, bupati pemerintah daerah itu ada perangkat-perangkat daerah di bawahnya sebagai pembantu bupati. Nah kami di legislatif di DPRD juga unsur penyelenggara pemerintah di daerah, sehingga dua unsur penyelenggara pemerintah daerah ini harus ada sinergitas, kerjasama. Bagaimana caranya membangun Cilacap ini lebih baik, mensejahterakan rakyat Cilacap lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Jadi harus ada kerjasama lah. Kerjasama kalau diawali dengan rasa saling menghargai, saling menghormati, insya Allah endingnya, tujuan akhirnya tetap bagus untuk rakyat Cilacap. Kan seperti itu lah. Oke, terima kasih Pak Minto selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Cilacap. Sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama.